Mas Komar, saya tidak hadir pada bedah buku Anda, ya, tapi saya mengikuti dari berita-berita yang ada di media, ya. Nah, ini saya catat, mudah-mudahan tidak salah, ya. Di dalam bedah buku Anda, ini imajinasi Islam, ya. Itu kan ada Mas Ahmad Gaus, ya, seorang sastrawan, penulis, peneliti, dosen ini. Dia menegaskan soal kemunduran yang terjadi pada kaum muslim dibandingkan pemeluk agama lainnya. Ya, saya baca karena saya takut salah. Dia mengatakan misalnya di Protestan di Eropa itu menginspirasi lahirnya industrialisasi di Eropa. Kemudian Buddhisme Zen di Jepang mendorong Jepang menjadi negara industri yang maju. Kemudian Konfusionisme di Korea menjadikan negara itu sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, penggemar drakor banyak sekali di sini. Dengan melihat kondisi itu, lalu yang jadi pertanyaan Anda tadi adalah soal peradaban Islam. Itu melahirkan apa? Di Indonesia, ya? Di Indonesia, ya. Iya. Sebelum itu saya ingin sedikit beri catatan, ya. Radikalisme, terorisme itu tidak semuanya berakar pada agama. Kita ingat perang Vietnam, itu radikal sekali itu. Itu orang komunis. Kemudian berbagai bunuh diri radikal di Sri Lanka. Jadi radikalisme itu muncul dari kelompok-kelompok yang merasa terdalimi atau mereka tidak senang melihat kezaliman, itu akan muncul radikalisme. Kalau alasannya itu karena kezaliman, maka yang didambakan adalah adanya satu keadilan, kesejahteraan, transparansi, partisipasi yang merata. Nah, yang kedua, dulu awalnya ketika Islam keluar dari Mekah ke Madinah, itu sudah memberikan ekspresi menghargai keragaman. Ketika kemudian keluar dari Mekah Madinah, ketemu di Persia, melting pot, bertemunya warisan Yunani dari India, maka terjadi intellectual boom, loncatan intelektual karena tertantang sekali. Nah, ketika ke Indonesia itu akomodatif dan peradabannya itu lebih tinggi dibanding Arab kebudayaannya. Bayangkan abad 7 itu Indonesia 78 itu sudah tinggi sekali dengan simbol-simbol Candi Borobudur, Prambanan, belum lagi candi-candi yang tertimbun tanah, itu sudah menunjukkan betapa tingginya peradaban. Sedangkan Islam dari Arab itu kan mereka secara antropologis miskin sekali mereka. Makanya Islam masuk ke sini itu dijinakkan oleh budaya sini. Sedangkan Indonesia ini tanah budayanya masih kuat dengan feodalisme. Baik karena mungkin tradisi warisan Hindu-Buddha, petani, religius feudalism, hubungan kiai santri, militer, dan jadi sungguhnya ada benih-benih merkantilisme, ya, pedagang-pedagang di pesisir utara. Tapi secara umum budaya kita masih feodal. Jadi ketika benih demokrasi pun ditanam di sini, itu kan mengalami stunting gitu. Karena akar budayanya itu belum cocok untuk itu. Jadi bagaimana Islam ke sini? Ya, Islam ke sini terjinakkan oleh budaya setempat. Oleh karena itu bagaimana membangun keislaman yang melahirkan etos ilmu pengetahuan, saya setuju sekali gitu. Jadi ideologisasi itu hendaknya dikurangi dengan prestasi sains. Sains itu lebih fungsional, empirikal, teruji. Kita akan lemah sekali dalam sains. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.